Oke teman-teman, kembali lagi kali ini Ngono sama Dani Beler. Yoi. Terima kasih, Kang Reno. Thank you banget Ler, lu mau datang ke channel gua yang baru dibuat ini. Kita harus saling support. Oh iya, betul. Iya. Tapi kalau ini gue yang sangat disupport oleh lu. Gak apa-apa gitu. Nanti kan Gokil. kalau gue minta apa-apa bisa disupport lagi. Asal jangan minta sabu ya, gua udah. Tapi kalau channelnya ada gua kalau mau. Terima kasih sekali gua Dani Beler, terima kasih udah datang ke sini. Ya, Oke. terima kasih. Tim YouTube, tepuk tangan. Biar kelihatan ramai itu kita. Oke. Nah, jadi ginilah Ler, selamat datang di anjing channel gua. Anjing. Gue pengen belajar dari lu. Gue nontonin ya teman-teman ya. Gue nontonin channelnya Dani Beler ini apa ya? Gue langsung ngontek dia gitu untuk minta tolong karena gue pengen belajar gitu. Lu berapa lama sih channel itu? Sebenarnya dari 2018, tapi kan nggak aktif. Ya. Gitu. 2018 tuh udah suci. Udah setelah suci. Oh, setelah suci lo langsung bikin channel Langsung YouTube. bikin channel YouTube, tapi nggak konsisten. Tapi udah bikin. Udah bikin. Gue udah bikin guys, join Sinsia di 2014 kali ya. Buset, udah lama Eh, banget. mulai ya itu YouTube Reza Arab dan kawan-kawan tuh 2015, 14, nah itu 15. dari situ udah bikin gua nggak pernah gue isi sampai sekarang. Lu berarti udah masuk cepet, itu baru bikin dan langsung ngisi. Kan dari 2017 itu ngupload audisi digital Suci 7. Oh, karena lu audisi digital ya. Harus Iya, ngupload. iya, Udah iya. habis itu udah nggak konten lagi. Oh. 2018 baru mulai konten lagi tapi agak vakum. 2019 mulai serius, 2020 mulai dapat AdSense. Wah, berarti 2 tahun. 2 tahun. Konten setelah lu suci yang lu upload apa? vlog Oh, gua di vlog. Malaysia waktu itu. Oh iya lu ini ya, wah anjir ya gue baru ingat ternyata Dani Beler ini setelah Zawin yang ikut perwakilan Indonesia Iya. menjadi tenaga kerja Indonesia di dunia komedi ya. Iya. Iya kalau Iya. itu sih SMS ya. Apanya votingnya Hah. TikTok kalau gua Anjing TikTok lagi 2018. 2018. Di Indonesia belum ada TikTok, di sana udah TikTok jadi voting ya. Di sini udah ada kan. Tapi belum booming. Tapi dong. belum booming. Baru bowo. Baru bowo. Bowo. Turun kan vlognya. Iya. Di sana lagi hype. Oh. Gitu. Iya, Kalau iya. gue votingnya TikTok, Zawin SMS. Voting TikTok tuh gimana? Itu pakai ada aplikasi nanti lu login, terus ada linknya. Siapa beri peserta di Oh, link. bukan dia bikin video TikTok gua dukung Bukan. ngeber gitu. Bukan. Oh, gua kirain ribet amat mau voting lu kayak begitu ya. Enggak lah. Itu lu berapa? Jadi berapa besar? 8 besar dari Dari? 15 atau 16 ya. 16 grup. Itu kan sistemnya liga. Ya, Udah gitu isinya nggak cuma stand up komedian tapi lawan lawak ya kan Maharaja Lawak Maharaja kan. Lawak. Heeh. Mega dari Anjing namanya aja Maharaja Lawak coy. Heeh. Dan di negeri orang gokil. Itu nekat apa butuh duit sih? dua-duanya Tapi bayarannya di sana per episode. per episode dan lebih besar daripada di sini. Ya sudah pasti, secara negara juga lebih makmur kan. Betul. Berapa di sana waktu itu episode? Hitungannya ringgit kan. Sampai dirupiahin bisa 5 sampai 7 Lu bertahan berapa lama? 8 dari taruhlah 15 14 13 12 11 10 9 8 8 minggu kali 5 juta 40 juta. 40 juta tapi biaya hidup sana kan lumayan mahal. Loh, emang ditanggung lu? Enggak, gua dapat privilege, gua dapat fasilitas, tapi kan kayak jajan-jajan kecil Ya jajan guys spa gitu ya. Apa aja kan harus ini dong Harus kita harus spesifik ya? samakan Iya, samakan iya. persepsi takutnya kan jajan kecil beda. jajan kecil makanan. Oh iya. Barang-barang. Sushi girl. Barang-barang kecil mahal coy. Mahal. Ih, barang-barang tuh semakin kecil makin mahal. Iya sih. bener. Airport. Iya kan? mahal. Iya benar. Tapi Berlebihan. makan tempat tinggal ditanggung. ditanggung. Setelah Maharaja lu harus apa maksudnya secara ini 40 juta tapi yang lu sempet lihat wujudnya di rekening lu berapa? Segitu. Enggak kan Enggak. itu kayak misalkan turun minggu pertama gua pakai kan, Oh. terus minggu kedua dipakai. Oh. Gitu. Menghasilkan apa nah gitu. Kayak gua dulu abis tour suci menghasilkan iPhone 5 gua ini. Gua komputer kamera. Oh, ini kamera itu. Bukan, ada sebelum ini Sony Alpha 6000 lagi mahal-mahalnya waktu itu. Anjay. So gua jual juga. Tidak bijak ya, tidak bijak pengeluaran tidak bijak. masih bodoh itu.
Melihat karena gaya bukan karena Iya, fungsi. komputer karena lu gaming. Enggak, gua mau ngedit. Oh, mateng ya Mateng persiapan. Gua harus persiapannya. kalau mau bikin channel itu komputer gua harus canggih. Iya. Tapi tidak dipakai dong pastinya. Iya, waktu itu. Tapi sekarang nggak pakai. akhirnya. Tapi sekarang kepake. Eh, Komputer laptop berarti belinya. Enggak, komputer PC Ah, rakitan di Mangga 2 gua angkat Gokil. Ceban waktu itu. Investasinya berupa produktif ya. Iya, alat-alat inilah untuk menunjang karir gua di tahun-tahun selanjutnya. Bener-bener di tahun selanjutnya ya baru ketunjang ya. Benar-benar, Iya ya, iya. baru ditunjangnya di tahun. Iya. Hasilnya itu menghasilkan komputer, HP, Komputer, kamera. handphone, kamera, sama uang buat keluarga. Oh, uang buat keluarga. Pacar nggak ada, Pak? Pacar nggak ada. Lu lahir tahun berapa sih? Lir? Apa? Lahir? Gua lahir beda-beda Kang. 94, 96. Di KTP gua 96. Ah. Aslinya antara 94, 95. Kok antara masih ragu apa gimana sih lu? Nyokap gue bilang waktu lahiran kan dia nggak sadar, Iya. terus diurus notaris sama bokap gue. Dulu itu katanya 5 kayak 6. Kok notaris sih? Emang lahir ke notaris? Bukan notaris itu buat tanah ya? Apa sih yang bikin itu kartu keluarga? Bidan kali? Bukan kan? Disduk capil. Iya semacam itulah. Bukan notaris, Beler. Bukan ya? Notaris mah notaris PPAT. Oh, iya. Anak lu lahir bawa ke notaris juga bingung. Iya ya. Iyalah. Kayaknya sih gue juga belum pernah punya anak sih. Terus Iya itu. bokap lo yang ngurus. Bokap gue yang ngurus. Ah. Tapi kata gue lahir tuh 94 berbarengan dengan kejadian A apa gitu. Baru diurus tapi Baru diurus kelas 5 SD ya. Udah keburu telat lah katanya ya udah gitu. Jadi secara KTP gue 96, secara hidup mungkin 95. itu pun masih mungkin. Itu pun masih mungkin. Anjing baru tahu. Ini lu bahas di materi stand up kan? Enggak. Anjing ini lucu banget, Cek. Di zaman modern masih ada orang yang masih kemungkinan lahirnya tahun lahir anjing Beler, gue bulunya. Dan lu hidup di Bogor, Ler, kota besar, lu bukan hidup kayak di daerah-daerah terpencil. Justru karena hidup di Bogor. Kan Bogor terkenal dengan ini orang berat bujur lah. Mau ngurus Oh, males. iya. Ngurus udahlah males lah gitu. Nanti sampai ngurus ke akte lahir anak aja males ya. Ditambah waktu itu dapat fakta ini Kang. Apa tuh? Bokap juga ternyata kayak gitu. Misalkan bokap kelahiran misalkan ya 80, Ah. tapi ditulisnya 81. Tapi oke lah, bokap kan maksudnya zaman segitu Iya sih. gitu, Iya, Ler. Lu ini zaman sekarang, Ler. Astaga. Anjing gua pernah anjing ada lahirnya 90-an masih ragu. Iya, gua nggak tahu sih di angka berapa tapi menurut Sampai gua sekarang pun bokap nyokap lu tidak mencoba mencari Tidak. klarifikasi. tidak sudah. Karena nyokap gua kan prinsipnya Berat bujur. Iya, Iya. gitu. Dan itu menurun ke lu ya. Nurun ke gua. Berat bujur. Kakak adek ada? Ada. Mereka juga ragu. Enggak, mereka fix. Setelah gua trialnya. Adek ragu juga. Enggak, dia udah pas 2000. Berarti bukan setelah lo, emang pas lu doang. Pas gua Ler. doang kayaknya. Kan Lu asli anak kandung. asli anak kandung enggak udah ngecek DNA. Nah itu DNA yang lebih sulit aja lu cek. Ini ngurusin begini kan lebih mudah, Ler. Iya ya. Enggak, gua lebih ini kan, lebih penting gua anak siapa daripada gua kelahiran berapa. Anjing, padahal lebih ribet lo proses tes DNA, Iya, lebih mahal. Iya sih benar. Benar. Iya, Iya benar. Anjing ini kocak banget sumpah. Baru opening aja obrolannya udah sangat ironis ya. Coba mending lu paling enggak ini lah, oke lah. Walaupun mungkin itu prioritas keluarga emang kita tidak bisa atur. Beda-beda, Tapi iya. cobalah tolong ini dibikinlah jadi materi lu lah. Ler. Iya, nantilah. Sayang anjir. Benar. Lu hidup di saat zaman udah maju, Iya. tapi lu masih mengalami kesulitan menentukan tahun lahir sebenarnya. Anjing. Bu Suharti aja bikin ayam fix tahun lahirnya 1928, Ler. Bu Suharti loh itu jual ayam doang, Ler. Iya. Aduh. Kayaknya 95 gua kan Gak bisa, lu belum ya? fix. Lu belum fix. Kalau lu udah fix, lu datang lagi ke Ngono ya, please. Iya. Lu harus klarifikasi lagi di Ngono. Tapi kan di KTP 96 gua. Tapi Artinya kan udah fix. belum, itu kan di KTP. Secara KTP. Lu fix karena lu ya udah KTP gitu. Tapi aslinya kan lu belum fix. Tapi iya juga sih Kang, benar. Karena waktu gua ulang tahun banyak yang beda-beda Nah. ngucapinnya. Tapi tanggalnya mah sama. Tanggalnya sama, tahun yang beda. Misalnya kayak gua 24, Ya. terus ada yang ngucapin 25 ada yang ngucapin 26 gitu. Jadi Anjing, udah. banget.
Itu gak perlu bahas di stand up. Enggak, karena menurut gua nggak terlalu concern di begituan gitu. Anjing, karena lu tidak concern di sesuatu yang aneh karena lu emang aneh kali ya. Bisa jadi. Gue yang ngobrol sama lu gak sampai 5 menit ya udah langsung bahasa ini premis bagus banget anjing. Tapi lu sadar gak ini premis bagus gitu? Iya, gua sadar. Setelah kita ngobrol. Iya. Lu sama kayak Isman deh. Sama. Isman tuh banyak banget keanehan-keanehan. Yang harusnya diangkat sama dia, tapi dia ngerasa Itu biasa aja. Biasa aja. Karena gue bilang emang keluarga lu yang aneh man sama kayak lu. Iya, tapi bener kan, di keluarga gue banyak. Abang gua sama kayak gitu. Bokap gua sama, terus gua ada 3 orang. Aneh keluarga lu emang udah. Gua ngeliat jadi nyokap gua, oh nggak pernah ngurus ya. Dan itu menjadi hal yang normal kan? Itu jadi Artinya memang keluarga lu yang aneh, new normal. Anjing, kocak banget sumpah. Dari Beler. Jadi kita mau fixin dulu kan nih di umur berapa? Iya ya, fixin lah. Anggap aja sementara nih masih tentatifnya di 26 ya. Di 26 lah. Itu masih tentatif ya teman-teman ya. Iya. Anjing, Beler sekeluarga ya. Lu sejak kapan dipanggil Beler, Bang? Dari SMP. Ini gue udah bahas di konten. Oh, udah bahas di konten, gue belum nonton. Itu, tapi kayak gue pernah denger dari stand up lu ya. Ini pernah jadi materi lu juga kan? Nama Ya. gue Dani Beler. Iya. Nama Dani pemberian dari bokap. Nama Beler dari kelakuan bokap. Iya. Oh, ketemu penyebabnya. Lu lahir tentatif tuh ketemu penyebabnya di bokap. Bukan begitu ya. Anjir. Tapi gue kenal Beler ini teman-teman itu emang bukan baru, tapi emang kita belum pernah intens ngobrol ya. Betul. Tapi gue kenal Beler emang termasuk yang gue dulu di Bogor sempat lumayan aktif lah karena ada sesuatu yang di Uber ya. Betul. Ya, tapi dia sudah menikah dengan yang lain. 2000 berapa ya Ler itu? 14 ya? 14. Itu gue inget lu awal-awal Ler. Gue inget banget masih kombut sama Jui. Iya, benar. Sering ke tempat Rifki ya dulu Benar, ya. iya. Ingat banget gue dan Beler termasuk dia sama Awel sama Warmit yang masih istilahnya kalau di Bogor tuh kombutnya masih bareng kan. Iya, Di kelompok kan ada yang sama Hada, ada yang sama ini kan. Iya. Bakri, duluan Bakri? Duluan Bakri. Wih, mesti duluan Bakri. Duluan Bakri. Bakri mah itu masuk ke Indonesia barengan Samudra Pasai ya. Gue pengen ngajak ngobrol sama Bakri nih, serius. Tapi izinnya susah, harus ke UNESCO. UNESCO ya. Karena dia sekarang jadi properti BKSDA ya. Bakri lu pernah ngajak ngobrol gak sih? Maksudnya di konten? Enggak. Kan semenjak itu dia udah jarang ke komunitas kan. Sejak kapan? Semenjak Suci 8 dia masuk Suci 8. Kenapa? Enggak tahu, dia memutuskan untuk jarang ke komunitas dan bekerja. Katanya sih bekerja Di mana? di Indomaret. Indomaret mana? Di Indomaret Sinang Barang. Pernah lu lihat dia bekerja? Enggak pernah, tapi berita sering gue dengar. Berita sering didengar bahwa beritanya apa? Bakri kerja di Indomaret. Oh iya, sebagai apa? Itu logo lebah. Gue kira sebagai logo diskon promo ya, lah jadi logo diskon. Enggak tahu sebagai apanya. Anjing, Bakri kerja di Indomaret. Iya. Katanya sih gitu. Indomaret yuk kemana-mana Iya nanti ya. Kita coba ya. Ya, kalau nggak ada Bakri kita tanyain Iya, orang iya, situ karyawannya ya. Iya nanti gua tanya. Kita riset benar nggak nih? Iya anjing Bakri ya. Dia stand up aja. Kita sudah menganggap tidak pada tempatnya. Betul. Gitu. Apalagi dia di Indomaret. Lu kebayang nggak sih Bakri Yadi jadi kasir di Indomaret, Ler? Itu Indomaret yang sangat tidak customer friendly ya pasti ya sih. Ya, ada lagi yang lain. Jangan giniin Bakri. Anjing. Itu dia beli sari roti keluar udah kadaluarsa anjing pas dia beres transaksi. Bangsat. Katanya sih begitu. Tapi duluan Bakri dari Duluan Bakri. Bakri itu dari LKS. Oh iya LKS. LKS tuh Bogor itu Bakri, Koide, Fajar Nugra, Fajar Warmit. Oh iya Warmit bener. Koide juga ya. Koide juga. Koide termasuk awal-awal tuh di Bogor. Awal-awal Koide. Sekarang dia sibuk jadi sepulang sekolah ya. Masih bikin ada konten. Iya, masih. Keren tuh dia sampai bikin stiker line kan. Iya, iya. Betul. Gue pengen ngajakin nanti ngobrol sama si Koide. Ajakin aja kan. Adanya juga jualan kue kan ya. Siapa sih? Adanya Koide. Udah ini kerja di bikin ini Lomari, aplikasi belanja online itu. Oh, tapi dulu emang jualan bikin kue kan? Kayaknya. Kan gue nggak begitu dekat sama adanya. Oh.
Karena dulu yang gue Uber di Bogor itu pernah mesen ke dia. Oh gitu. Bogor tuh penuh kenangan sekali buat gue ya. Iya, Luar iya, biasa. sangat berkesan lah ya. Ya sangat berkesan, sangat berkesan. Tapi kayaknya tidak buat dia ya. Karena dia memilih sama yang lain. Aduh. Tapi sekarang sibuk kombut di Suciland. Ya, jadi gua tergabung di program Suci One X Kompas TV, jadi tim kombut sama Rigen, sama Jengkel, sama Bari. Lu sebagai kombut di situ, nyalain dulu rokoknya dari tadi kayak mau nyalain nggak jadi. Karena gue juga ngantri korek ya. Punten. Gimana? Lu sebelum yang Suci 8 juga jadi kombut? Suci 8 tuh tim kombut juga. Oh, kombut juga. Tapi nggak seintens seperti sekarang. Oh, oke. Berarti tapi pertama setelah lu di Suci itu Suci 8 jadi kombut juga. Kombut juga. Di Suci 9 lu bener diangkat jadi tetap ya. Itu masih probation ya berarti ya? Iya, Masih iya, ngisi kan kosong. Kalau sekarang dari awal sampai grand final. Gokil. Jadwal aman ya di saat Jadwal aman. saat komika-komika seprofesi lain kosong. Kosong. Ya. Ini sangat aman. Alhamdulillah daripada nggak ada banget kan. Iya. Kan? Apalagi kombut kan nemenin ngobrol ya. Enak banget ya nemenin ngobrol. Ya, tapi ada nggak enaknya juga. Nggak enak gimana? Ya kalau misalkan sama-sama komikanya ngerti nih gitu, ada materi yang pengen dibahas atau dikonsultasiin kan materinya udah jadi dulu. Oh iya. Kerangkanya harus udah jadi. Iya. Ini karena ada aja yang kosong. Tapi kalau lu nih, lu ketika jadi kombut, jadi buat yang belum tahu nih teman-teman, kombut itu kalau kita di stand up comedy kayak temen sharing ya, Sharing. mencari materi, menggali materi, bukan ngasih punchline loh, Betul. bukan ngasih punchline, tapi menggali materi, mencoba cari sudut pandang yang Iya, beda, betul. yang lebih menarik gimana. Nah, gue pengen nanya kalau lu secara profesional menjadi kombut, yang lu jadiin patokan itu apakah si komik ini jadi lucu ataukah apa namanya, karena kan selera taste beda-beda ya, sense kan beda-beda, sense mungkin sama tapi taste beda-beda gitu. Lu berarti harus melihat orang ini seperti apa dong, Iya, betul, komika ini seperti apa. Nah itu lu membuat dia menjadi lucu, mencoba mengarahkan dia ini kayak lebih lucu ke sini deh, atau ini kayak bukan lu. Nah kayak gitu, lu mencoba lebih mana tuh yang patokan yang lu pegang? Kalau prinsip gua, kombut itu sebenarnya jangan pernah lu ngasih punchline. Ya betul, itu sepakat. Karena nanti punchline-nya gayanya kita banget. Betul. Dan jadi kan itu memang di kita, gue tahu dari Isman deh itu, kalau nggak salah dulu awal-awal itu no, lu jangan pernah nyari punchline ke orang itu, bahkan sebelum gue di Suci ya, itu waktu Iya. kita di Bandung, Isman tuh waktu sharing ke kita selalu bilang gitu, jangan pernah lu nanya ke orang minta punchline, karena mungkin lu bisa lucu tapi lu tidak akan berkembang. Betul. Iya betul. kan, lu nggak akan berkembang. Nah balik lagi bahwa yang lu lakuin gimana gitu. Kalau gue lebih ngebuka opsi. Si komika A talentanya seperti ini, materinya seperti ini, tapi sangat-sangat sempit nih sudut pandangnya. Berarti tugas gue sebagai kombut adalah ngebuka bagaimana opsinya ini jadi makin luas. Oke. Itu dengan cara pembahasannya diluasin lagi. Oke. Yang tadinya cuma dia bahas korek, coba deh lu korek tuh dibikin pabrik tahun segini loh. Oh Riset gini, iya. terus kegunaannya apa aja gitu. Jadi lebih ngembangin gitu. Kalau misalnya dia udah datang dengan materi nih misalnya, nih Ler, gue udah ada materi, jadi nih setup punchline gitu. Menurut lu nggak works nih, menurut lu ya? Ya. Tapi ya namanya kita kayak tadi balik bahwa kita sadar bahwa kita sebagai komika juga pasti ketika sudah punya materi jadi, kan itu kita punya rasa ingin memperjuangkan dong, ya nggak sih? Setuju gua. Nah itu lu gimana gitu? Padahal lu tahu nih sebenarnya ini masih bisa lu iniin deh gitu. Ada sering gue nemuin tuh peserta kayak gitu, kekeh. Gue pede nih sama set gue, padahal kalau misalkan secara struktur setup dan punchline, si punchline ini belum terlalu patah, Ya. bisa lebih patah lagi. Betul. Nah gue sebagai tim kombut ngasih opsi bahwa ini mending diginin aja nih, tak gitu. Nah setelah gue ngasih opsi, itu mah masalah dia. Iya, oke. Karena punchline tuh sifatnya kan cocok-cocokan. Iya benar. Gitu. Dan biasanya juga kita juga kadang-kadang kayak egoismenya komika itu ketika kita udah jadi materi mau dikasih masukan walaupun kita nggak minta masukan nih, setelah dikasih masukan pasti akan bawa dengan versi kita dong. Iya Kan? itu Pasti gitu kan. Benar. Kita melakukan hal yang kita tahu juga nggak akan dilakuin kan sebenarnya. Betul. Iya. Dan emang gimana? Gue kadang-kadang suka bingung gitu, teman-teman yang suka kombut. Gue dulu pernah juga maksudnya diajakin kombut secara profesional kayak dengan klien gitu, mereka mau bikin kombut. Tapi gue kadang-kadang suka kejebak, anjir gue
apa yang harus gue perjuangkan? Maksudnya gue perjuangkan dia menjadi lucu kah? Atau gue perjuangkan dia menjadi menemukan karakter dia gitu. Agak berat kan di situ ya? Agak berat. Apalagi lu menghadapi peserta-peserta Suci One X sekarang yang karakternya beda-beda dong. Kayak lu di situ bisa menemukan Levi, betul. ada Egy MK, ada Ali Akbar, ada Nope yang dan lebih susah lagi malah gini kan, maksudnya kita tahu nih materi nggak kuat, tapi karena dibawakan oleh orang ini jadi kuat banget, ya nggak sih? Betul. Nah itu gimana lu ngelihat nih kayak misalnya kalau kita yang di Suci One X itu yang gue tonton beberapa yang karakter delivery kuat banget, Nope lah ya. Nope itu kan kalau bisa kita bilang secara materi bagus, tapi faktor dominan yang membuat itu menjadi sangat bagus adalah delivery dong. Betul. Ketika lu kombut sama Nope, lu tahu pas dari sisi penulisan kayaknya kurang deh. Tapi lu melihat Nope yang bawain. Nah, itu lu gimana lu nganalisanya? Kalau gua sih pertama gini, semua keputusan setelah tim kombut ini bantu, semua keputusan ada di tangan komika. Betul. Nah, kita kan tahu ya dalam sebuah penampilan stand up sukses itu ada dipengaruhi dua faktor. Ya. Faktor delivery, faktor materi. Betul. Delivery itu sifatnya 80 atau 70%. Ibarat kaki kayak kanan. Ya, kaki kanan. Sisanya baru materi Ya. gitu. Kalau gue tahu potensi Nope delivery-nya unggul dibanding yang lain, dan bahkan di antara materi yang dia kombutin, gue bakal ngasih keleluasan ke dia. Gitu. Boleh bawa gini, tapi mending jangan terlalu teriak gitu. Karena ini sifat joke-nya bukan teriak gitu. Ya paling menempatkan emosi dengan tepat. Iya itu. Iya, benar. Berarti yang dikoreksi adalah si delivery-nya, bukan si materinya. Benar juga ya, karena kombut nggak melulu soal materi ya. Betul kan. Menjadi kombut itu menjadi sebuah penampilan ya. Iya. Kombut tertinggi kan adalah menurut gue ya, kombut tertinggi adalah ketika kita cuma butuh konfirmasi dari si orang kombutnya. Iya. Itu kombut tertinggi. Karena menurut gue ketika lu udah solid materinya, lu udah yakin, gue misalkan kombut nih, Kang, gimana nih materi gue? Gue tuh cuma butuh bagus ler. Ini gimana caranya lu supaya penampilan lu gini. Gue nggak butuh input dari lu secara teknis, tapi butuh konfirmasi aja dari lu bahwa ini oke. Atau malah justru inputnya cuma teknis doang, bukan input yang lebih mendalam gitu, ya nggak sih? Bisa kayak bagus, tapi lu tinggal ini doang deh, tinggal hati-hati di sini nih. Ya, itu teknis kan jatuhnya ya. Teknis. Berarti dari sisi ininya enggak, dari sisi materi udah aman. Artinya kan lu juga sepakat bahwa materi ini aman. Iya. Ya, gimana gitu. Tinggal ngedelivery-nya lu bisa pas gitu. Ya itu paling ideal harusnya ya. Kalau lu bandingin Suci 8 dan Suci One X nih, secara gue kemarin ngobrol juga sama Bari tuh, sempat ngobrol-ngobrol di pas ketemu di Cingabdel. Konten juga? Enggak konten waktu itu, gue belum tuh. Nah, terus karena sekarang yang menjadi pecah banget karena nggak ada penonton, dan yang harus dibikin ketawa bukan penonton Zoom tapi juri dan Uus dan Yuki Kato dan bintang tamu. Yang mereka ngerti stand up, jatuhnya yang paling pecah adalah yang meta kan. Iya betul, iya, kan? betul. Jatuh yang meta atau yang memang kayak gue pernah nonton si Rio deh, dia tetap bawain materi yang dalam tanda kutip normal, tapi memang khas bahwa dia keunggulannya point of view satpam yang itu hal baru untuk juri. Sedangkan kayak misalnya Nope dengan kemiskinan ya umum lah gitu. Ali Akbar misalnya dengan mahasiswa perantau ya sudah banyak orang yang perantau, jadi secara angle mungkin sama. Gitu. Ben Danio kayak gue belum pernah nonton sih dia Cina-Cina gitu mungkin nggak mungkin pinter. Cina pinter, nggak mungkin tema dia menjadi seorang Uruguay kan, nggak mungkin. Tapi mungkin Rio dengan bisa normal karena ya itu tadi kekhasan karakter kali ya. Nah perbedaannya kalau lo sebagai kombut lebih sulit mana antara Suci 8 dengan Suci One X? Suci One X karena yang pertama ya betul yang lo bilang tadi kan, sekarang itu Suci One X kan nggak menghibur penonton langsung, otomatis yang bikin ketawa adalah juri. Nah itu juga yang nge-trigger mereka bikin punchline nggak lapis satu. Iya. Itu mereka tuh sangat kerja keras untuk bikin kalau gue punchline lapis satu juri pasti nebak nih. Iya. Otomatis kan harus lapis 2, lapis 3, lapis 4 digeruk sampai juri ketawa. Itu yang lebih sulit menurut gue. Kadang-kadang ada komika yang nggak puas dengan punchline yang dikasih oleh dengan opsi yang dikasih oleh tim komika. Iya. Gitu. Ini kurang banget. Kayak ini kebaca gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Cari lagi gitu. Itu lebih sulit di Suci One X dibanding Suci sebelumnya.
Tapi apakah secara outputnya, gue nanya secara output, apakah nanti ketika sudah terbiasa dengan pola setajam itu atau sedalam itu, ketika dia menghadapi crowd yang normal jadi nggak rusak? Enggak, malah lebih bagus. Malah lebih bagus, Iya, pasti. Pasti. Karena udah terbiasa. Contoh meta deh. Hmm, Meta tuh hanya lucu ketika lu berhadapan dengan crowd yang mengerti stand up. Betul. Bukan harus pelaku ya. Iya, gua ngerti. Tapi ketika lu di gigs lu nggak bisa main meta, men. Iya. Tapi kan nggak semuanya harus meta di dalam gigs, di dalam satu penampilan. Bener sih, tapi jatuhnya ketika lu terbiasa dengan itu, kita ngalamin lah di kompetisi ketika kita berpacu dengan berpacu dengan lawan dan menyesuaikan sense dengan penonton. Ketika kita di luar susah survive loh, Ler. Betul. Itu mah gimana orangnya sih, Kang? Gimana orangnya menurut gua. Makanya kalau dari Ridwan Remin sih bilangnya bikin materi yang umum-umum dulu. Umumnya dalam hal apa nih? Dalam hal semua ini, misalnya sudut pandangnya hal-hal yang umum. Oke. Jangan yang terlalu spesifik. Oke. Biar kemungkinan punchline ini diterima di kalangan A, B, dan C sangat besar. Gitu. Umum tuh kualitas punchline, bukan materi bukan premis. Premis. Premis mereka umum juga dong. Maksudnya di Suci One X juga secara premis maksudnya ya musik ya. Tapi kan ketika dilariin kayak ke Rio, sudut pandang seorang satpam itu kan langsung spesifik. Kalau Rio oke, tapi kayak kemarin yang meta banget yang gue nonton tuh si Ali Akbar. Ali sama Nope deh, itu sangat meta deh kalau gue lihat penampilannya mereka di tiap minggu ya kayak kemarin yang terbaru tuh yang musik. Temanya nggak dekat. Oh iya. Nah, itu kan ketika lu terbiasa membuat struktur materi secara pancasila sedalam itu, setajam itu. Lu begitu kembali ke komunitas dengan gaya seperti itu PR lo coy. Betul. Effort dia jadi gila loh. Iya nggak sih? Iya. Kayak kepuasan dia kayak jadi yang betul. dan tanda kutip ini yang gue sempat obrolin juga di dalam di sama petugas lapas yang dia nonton stand up gitu. Bener nggak menurut lu bahwa Suci dan Suca salah satu efek samping yang mungkin tidak disadari adalah merusak sense. Ketika lu di Suca, lu sebagai penampil kita kan yang kita harus bikin ketawa penonton karena itu membuat nilai kita baik, ya nggak sih? Tapi ketika lu di Suci dengan penonton bukan bayaran dan di Suca dengan penonton bayaran yang kita tidak bisa salahkan juga karena memang waktu syuting segala macam itu kan jadi merusak sense gitu kita sebagai komedian. Bener nggak menurut lu? Bisa jadi. Makanya tadi kalau dari gue pendapatnya gimana orangnya masing-masing. Kalau orang yang jeli, orang yang pandai gitu, itu bisa memanfaatkan situasi. Misalkan kalau gue tampil di TV, gue main meta juga masih aman karena penontonnya suka stand up. Tapi kalau di korporasi, kayaknya gue nggak bisa pakai ini. Itu tuh udah insting insting performer. Iya, performer benar. Ngelihat kecocokan. Untuk yang matang ya. Iya, untuk yang matang. Yang nggak matang kacau, Ler. Tapi harus ngelewatin fase itu dulu. Iya sih, ya benar ya. Iya. Benar ya. Biar dia tahu kalau ini nggak bekerja. Iya. Baru dia ngelakuin, oh ternyata ini nggak. Cuanes juga tadi kita ngobrol di depan ada kan orang-orang yang jadi korban. Mereka korban loh. Yang kita obrolin tadi. Iya nggak sih? Iya kan. Kayak gue kadang-kadang gue sempat waktu di musim anjir jahat juga ya gitu. Ya rusak sense coy. Kita jadi kayak anjir kita bikin ketawa si penonton. Lu stand up Utan datang nggak? Jambore gue datang. Oh Jambore ya. Stand up Utan ada korban juga Len. Kalau lu denger ceritanya. Oh tahu gue. Iya, korban gitu kan kayak yang itu mungkin nggak disadari oleh kita sebagai pelaku ya, bahwa mungkin ini yang dialami oleh band-band di label ya, iya nggak sih kayak lu menyesuaikan taste masyarakat, ya, betul. Tapi mengorbankan karya lu, betul, standarisasi. Dan lu sebagai, gue pengen tahu dari sudut pandang lu sebagai orang yang meramu di dapur gitu, menghadapi situasi di Suci One X ini. Lu sejauh mana mencoba gimana ya gue ngebahasainnya kayak mencoba menjaga tadi kayak jangan terlalu lu inget deh misalnya kayak tadi lu ngingetin coy ini inget ya lu di sini lu ini penampilan dan cara lu membuat materi hanya untuk memenangkan ini jangan sampai lu rusak gitu. Apakah lu sampai lu melakukan itu atau lu ya udah deh itu di luar tanggung jawab gue itu gimana ntar dah gitu. Ya itu kalau gue sih lebih fokus ke saat ini. Lu kan lagi kompetisi, sikat aja dulu yang menurut lu berhasil caranya. Di luar kompetisi itu udah balik ke diri lu masing-masing.
zaman lu dulu sebagai peserta, lu gimana yang gue dapat? Transformasi lu yang lu alamin sebelum suci dan setelah suci. Lu alaminnya gimana? Yang lu rasain? Secara apa nih? Secara tadi kayak lu ngerasa kayak standar lu jadi naik, lu ngerasa kayak bikin materi anjing, gua kalau bikin materi kayak gini kayak anjing banget gak sih? Iya, gue paham. Iya. Ini transformasi gimana yang lu rasain? Di Suci 7 itu menurut gua sangat bukan menjadi diri gua. Yang menarik nih teman-teman, ini menarik nih. Gimana? Karena kan di Suci 7 kan karakter gua adalah anak madrasah. Iya. Anak pesantren lah, semi pesantren. Oke. Otomatis semua tema gua terima dan gua lemparkan dengan sudut pandang anak madrasah. Secara sadar atau secara tidak sadar awalnya? Secara sadar, karena dibuat kan itu, di setting kan dari awal. audisi. Dari audisi. Oke. Dari audisi tuh kita udah rapat, kita udah biar diskusi, beda lah ya, biar udah beda gitu. Nah, gue nggak peduli yang Ridwan Remin kan di awal, udah dia mah senior gitu segala macam. Nah, sampai di Suci minggu-minggu pertama dari tuh Kang, dari minggu ke-6, ke-7, ke-8 udah mulai vlog gua. Terus udah mulai kehabisan bensin dan terus yang bahayanya lagi, gua tuh nggak bisa ngebedain mana diri gua, mana karakter madrasah. Jadi tercampur gitu. Kayak gua pengen di satu tema tuh gua pengen bahas A. Terus ada masukan, iya tapi ini nggak madrasah banget. Iya, tapi kan gua pengen ngomong ini gitu. Jadi serba salah. Iya, jadi perang ya. Jadi perang. Akhirnya lu korbankan yang mana? Yang idealis gua. Akhirnya gua masuk madrasah. Dan itu ternyata membawa lu sampai ke juara 3. Iya. Posisi itu yang lu harapkan nggak? Atau melebihi atau sebenarnya di bawah yang lu harapin? Di apa? Juara 3. Juara 3. Sebenarnya dari Suci 7 itu gua udah nargetin 5 besar. Kalau gua. Sementara kan orang-orang kan Daniel Miller sejauh apa sih? Komik baru gitu kan. Lu juga pengalamannya nggak terlalu kayak Remin segala macam. Karena kan waktu dulu tuh standarisasi. Siapa aja Remin? Mama termasuk lama lah ya. Mama termasuk baru. Oh, baru ya, baru. Siapa lagi sih itu? Remin, Mamat, gua Deswin. Deswin tuh BNN. Anjir, kita ada BNN ya, komik ada. Bagus. Gua nyadar anjir. BNN Kaltara, Kalimantan Utara. Oh iya. Jupri. Jupri. Arya Novrianus. Oh iya, Arya yang lama ya. Boa baru lah. Boa baru. Arya lama. Rere lumayan lama di Jakbar. Iya. Angkatan pertama termasuk ya. Angkatan pertama. Tapi nama besar yang lo hadapin adalah Remin, Arya, Mamat. Remin, Arya, Rere bukan nggak besar banget sih namanya. Tapi secara eksistensi kali. Tapi secara gue suka Rere itu walaupun dia nggak ada dalam tanda kutip, maksudnya tidak terlihat. Iya, tidak terlihat, tapi keren materialnya tuh gila sih. Gue itu orang, menurut gue itu Rere itu adalah tipikal seniman sih. Iya, underrated kan. Iya, underrated, tapi memang seniman gitu. Kayak lu nggak peduli achievement dalam hidup lu, tapi materi lu bisa sekeren itu, gokil sih Rere. Betul. Tapi di situ transformasi akhirnya lu korbankan idealisme lu. Idealisme gua, karena mau nggak mau ya itu poinnya adalah selama lu berkompetisi lu fokus sama hal-hal yang membuat lu berkembang di kompetisi. Gitu. Akhirnya gua coba tuh semua cara madrasah. Tapi setelah Suci itu gue sempet goyang, makanya sempet turun banget tuh karir gue. Karena tapi setelah Maharaja dong berarti. Setelah Suci 2013. Langsung aja Maharaja. Selang 6 bulan 8 bulan Pak. Baru Maharaja. Itu Maharaja posisi lu flop. Masih flop. Secara apa? Energi belum sembuh ya? Belum sembuh. Iya. Makanya kan waktu di Maharaja Lawak gua tuh digadang-gadangkan sama kayak Zawin. Zawin juara 3. Juara 3 karena sudut pandangnya sama nih, madrasah, santren. Cuman kan terlalu besar udah di awal ya. Yang mereka lupa kan walaupun kita background sama, nasib beda. Iya kan? Agama sama, nasib bisa beda ya. Benar. Enggak semuanya sama gitu. Apalagi beda agama ya. Tapi lu waktu di Maharaja bawain materi yang sama dengan Suci? Yang sama dengan Suci. Waktu persis. Itu durasi berapa lama sih tampil? 3-5. Sama banget lah ya. Iya, kalau di show pertama. Bisa lo copy paste penampilan pertama di Suci jadi penampilan pertama sana. Ya, betul. Dan itu lu lakukan? Gua lakukan, tapi melalui beberapa editing. Kayak kan bahasa juga menyesuaikan. Iya. Gitu. Tapi secara payung sama pembahasannya. Cuman penyesuaian jadi bahasa, nggak ada penyesuaian materi. Maksudnya diubah penyesuaian lagi. materi. Ada lagi. Punchline diubah. Misalkan bahasanya bisa aja lu. Oh. Gitu.
Terus nggak bisa nih Malaysia gini, Iya. diubah lagi dengan cara yang lain. Kombutnya ada di sana? Nggak ada sama. Sendiri? Nggak ada sendiri. Anjir. Sama manajer paling. Manajer promotor. promotor. Tapi dia membantu, maksudnya menyesuaikan taste. Ya, dia berusaha menggiring nih. Malaysia tuh sukanya gini, terus nyekokin gua. Gue pernah waktu itu sama Improvindo kita sempet tur di Johor Baru sama di Johor Baru. Petaling Jaya. Itu bahaya banget guys, karena tidak sama referensi membuat blunder. Ya, betul. Anjing, itu gue sama anak-anak kita udah membayangkan Upin Ipin di sana sama kayak Upin Ipin di sini. Ternyata beda. Gak ada yang ngerti anjing, gue bawa bercandaan Karos gitu, gak ada yang ngerti. Sedangkan di kita dikit-dikit kita sentil dikit aja kan udah ger gitu. Iya, betul. Anjing ini, dan itu waktu itu untungnya show sih maksudnya, dan itu show di bagian kita stand up awal-awal ya oke lah kita korbankan stand upnya untuk Improvindo gitu. Tapi ini kalau lu yang di sebuah acara penampilan 3 menit lu salah referensi itu fatal sih. Fatal menurut gua. Tapi untungnya selama lu di sana nggak pernah bener-bener gagal. Show pertama gua dibully. Oh, gue sempat dengar yang katanya lu mencoba Malaysiakan ya. Mencoba Melayu. Iya, mencoba Melayu ya. Nah itu kenapa tuh lihat prosesnya? Lu nggak dikasih tahu Zawin kah? Atau lu nggak dikasih tahu promotor lu kah? Enggak, yang gue tuh udah dapet input banyak sebelum gue jadi peserta. Waktu photoshoot tuh gue udah dikasih wanti-wanti. Kalau masuk gini, harusnya gini. Oke, gue terapin tuh. Tapi di show pertama itu gue kebawa ini adrenalin. Itu panggung gede banget kan? Oh, iya. Gede banget gitu. Dengan penonton? Dengan penonton sebanyak itu. Tapi penonton bayar? Enggak. Beneran? Rela, orang yang rela datang ke sana karena kan fansnya banyak banget sih grup-grup ini. Fans fanatik kayak Cagur, Iya. ada ini bendera Cagur. Si Maharaja Lawak itu di sana di Indonesia kayak apa sih kompetisinya? Lidah? Kayak lidah tapi lebih gede. Anjing, idol dong. Kayak iya. Levelnya maksudnya udah selevel idol Iya, gitu. selevel idol. Gua terkenal banget di sana kan. Anjing, sampai sekarang. Fans lu di IG enggak ada kalau kayak Kayak lagu ya. iya. Waktu awal-awal itu mah gua set jalan dikit disapa. Seriusan? Iya, jalan dikit disapa. Di kan gua pulang nih Malaysia Indonesia terbang ke bandara. Iya. Gua dimintain foto. Bahkan gua ceritakan di materi gua tuh sama petugas imigrasi tuh gua udah orang lain tuh ditanya, "Nih ini berapa hari di sini? Iya. Kerjaannya butuhnya apa?" gitu. Kalau gua tuh tanya temanya apa minggu ini. Anjang gokil. Kedubes ada perhatian nggak? Nah, salahnya gua nggak ke dubes. Kenapa? Karena waktu itu si promotornya bilang dubesnya lagi sibuk. Karena ada satu program kedutaan besar Indonesia di Malaysia lagi bangun rancangan apa gitu. Oh. Lagi ada project. Anjir, sayang banget ya. Sayang banget gua. Kalau Zawin kan explore banget tuh. Zawin ini sama kedubes di Iya. Dia explore banget. Dia main ke mahasiswa yang tinggal di iya sana. tuh apa sih di sana nyebutnya PMI ya? Satuan Mahasiswa Indonesia. Iya, PMI. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Di KL. KL. Makan kari dong ya. Makan kari. Anjing, kari paling enak ya? Paling enak. Paling enak kari seumur hidup Betul. kayak di Malaysia ya? Betul. Karena selain rasanya, harganya paling murah dibanding yang lain, bener gak sih? Kayak Iya. cuma berapa ringgit gitu. Iya. Daripada kita makan aneh-aneh yang kita nggak jelas, harganya Betul. mahal, kari saja sudah. Kari saja. Tapi cepat gemuk kan? Iya, Ya, pasti. itu cepat gemuk gua. Oh, gue waktu itu pastor kadang prihatin sih. Eh. Nggak ada duit, maksudnya nggak bisa jalan dulu, enak posisinya. Posisi lebih enak pasti jadi gendut, maksud gue gitu. Iya. Bertahan 8 minggu. Bertahan 8 minggu. Udah menyingkirkan grup-grup baru Malaysia. Baru susunya 8 besar tuh grup-grup. Jurinya kelasnya kayak siapa di Indonesia? Itu kan campuran. Nah. Jadi ada artis juga, ada pelawak Pelawak. stand up juga. Oh, ada pelawak. Si Harits ya? Haris Iskandar tuh kalau di sini tuh udah legend banget. Kalau di sana udah legend. Iya. Tapi Bukan. maksudnya itu dia nggak ikut. Douglas Lim kalau lu tahu. Oh, udah terus. Yang Oh, si Haris tuh di sana udah kayak Ramon Papana kali ya? Oh, enggak. Kayak Panji Enggak, lah. kayak Panji ya. Satu. Tapi sangat tidak tersentuh kayak di Indonesia kayak Ramon Papana kali ya. Tidak tersentuh kan? Iya. Sama kita pelaku stand up. Maksudnya Iya. udah sangat Tinggi banget gapnya. Betul. enggak, tadi tangan gue dari sini turun, bukan. Lu nggak perhatiin kan? Ramon Papana ya kan? Tapi dengan begitu pencapaian lo di stand up bisa dibilang gokil lah, Ler. Iya. Lu di Indonesia di Suci bisa juara 3. Ah. Di luar negeri bisa bertahan gitu sampai punya nama lumayan gitu. Gue bisa bilang bahwa lu secara karir stand up termasuk yang inilah yang muncul lah gitu ke Iya, permukaan. lumayan lah.
Tapi setelah job sebelum pandemi lah gitu. Gue udah ngomong nggak duluan nih. Padahal pertanyaan gue mau job nggak padat dong. Kalau nggak berarti full ya. Iya dong. Job nggak padat, iya. Apa namanya? Job stand up nggak terlalu padat. Nggak. Di luar stand up padat. Nggak juga kan. Nggak juga ya? Makanya gue tuh kemarin tuh kalau lo dengar materi gue ya, itu tuh gue ngebahas hal-hal seputar kedengkian dan keirian gue terhadap teman-teman gue yang udah pada sukses, Zawin, Remin. Itu kan gue punya Nugra, Fajar Nugra juga. Jui itu yang lebih anjing adalah dia tuh termasuk yang juara 1 street comedy juara 3 street comedy 1 dong. Yeah. Dia termasuk komik yang dari awal tuh udah punya kelas ya, gitu. Legend dengan banyak, tapi tainya Jui adalah dia menolak-nolak kan. Iya kan, lu tahu kan dia. Enggak, gue malu gitu kan dengan Jui, Jui seperti itu. Sedangkan ada Dani Beller yang sangat ingin berada di posisi itu ya. Gue kebayang sih kedengkian lu kayak gimana sih gitu. Iya gak sih? Iya kan, kayak kita kesel banget kayak anjing nih ada komik yang gue gak mau lah, gue cukup gini aja kan tai banget ya gak sih? Iya, padahal gue ngidolain dia. Iya. Sampai dia. Nah, menurut lu gue pengen tahu karena gue juga kita sama nasibnya gitu. Walaupun mungkin gue tidak lebih berat karena tidak ada pencapaian yang sangat istimewa di karir gue, di prestasi stand up gue. Gue tahu berapa lebih beratnya lu gitu. Menurut lu pencapaian kenapa ya? Banyak faktornya kan. Gue cerita dulu ya, dari 2017 beres suci itu gue udah bahas tuh di stand up gue bahwa Ridwan Remin itu jobnya dalam sebulan ada 29 kali ngejob. Serius. Setiap hari tuh ngupload postingan poster terbaru job. Oh anjir. Yang sangat intimidatif dan menimbulkan kedengkian ya. Itu. Iya. 29 hari. 1 hari libur. Sementara gue kerja cuma sehari. 29 hari libur gitu. Sehari kerja di saat Ramin libur. Iya itu. Udah kasih beler aja. Nah, itu dia kalau berhenti ngejob ketika lagi drop doang. Iya lagi gitu. drop di saat mungkin CSR-nya Remin ya. Iya CSR. Corporate Social Responsibility memberikan itu ke lu. Betul. Dan apa kalau lu ikut manajemen Kompas dong? Enggak. Suci 7 tuh enggak terikat manajemen. Oh udah bubar ya? Terakhir Suci 6. Udah bubar ya? Berarti udah Andi udah nggak situ ya? Udah enggak. Berarti memang survive masing-masing. Survive Remin pun selaku itu pun karena survive masing-masing. Survive masing-masing. Dan lu tidak survive? Waktu itu belum. Mulai tapi open mic tetap rutin gua jalan. Tambah dengki dong. Tambah dengki. Pokoknya headliner terus di open mic. Iya. Gue tau banget Bogor anjir. Iya lu lihat ya. Iya. Tau banget Bogor. Biasanya dulu headliner selalu langganan kalau nggak lu Fajar Nugra headliner. Nugra datang nih headliner. Cuma si anjing ini cabut-cabutan kan? Oh pada. Oh iya pada sama ada film. Ngeri circle-nya udah beda lah Fajar Nugra sama kita beda. Apa lu bilang tadi kalau posting IG? Posting IG yang komen akun-akun centang biru. Gokil. Beda lah circle-nya. Dia udah di sini terlalu jauh orang. Apa sih Nugra terlalu jauh lah sama kita. Tapi itu benar kan? Apa tuh? Selama di Bogor setelah Suci gue jadi headliner selama 1,5 tahun. Anjing tiap minggu. Gokil. Pencapaian yang sangat tidak ingin dicapai ya sebenarnya. Keren, tapi maksudnya gue tahu bahwa di Bogor itu ya teman-teman ya, tiap open mic itu mereka sangat masih maksudnya sangat termanage dengan baik gitu. Betul. Sebagai sebuah show ya. Gue salut banget buat stand up di Bogor. Dimana mereka sampai memikirkan rundownnya, penampilannya siapa urutannya, dan bahkan headliner harus selalu ada tiap open mic gitu. Dan itu selalu slot diberikan tempat spesial untuk yang memang komika Bogor yang sudah mengemuka ya dong. Ya betul. Dan itu betapa spesialnya tempat itu gue paham gitu. Dan gue sangat applause buat Dani Beller yang berhasil mempertahankan posisi yang tidak diharapkan itu sama 1,5 tahun. Itu gara-gara Bang Rifki. Kenapa? Waktu itu Bang Rifki beres Suci. Gue nggak mau tahu lu headliner sampai ada penonton yang datang open mic pengen nonton Dani Beller. Gitu. Awalnya iya. Selama 1,5 tahun ada. Selama nih dari awal-awal tuh nggak ada kan. Karena kalau tanya nontonnya siapa Remin atau kesini karena makan, karena main segala macam. Tapi kemarin 2020 pas open mic itu ada
ada MC-nya si Panca kan nanya, "Mbak sini datang mau nonton siapa?" Dari Beler. Gila. Yang mana itu di tahun berapa? 2020 telat juga sih. 2020 itu berarti dari pertama lo dikasih misi Lain-lain. itu sama Rifki itu berapa tahun setelah? 2017, 18. Anjir, 3 tahun ya? 3 tahun. Berarti yang ngomong itu satu orang? Satu orang. Satu orang. Saudara lu? Pasangan cewek Bukan- cowok. bukan saudara lu? Bukan. Tapi di luar gua kasih duit sih. Anjir. Itu berat, gue tahu banget Iya. beratnya gimana Nah, gitu. Tapi enggak apa-apa lah, tantangan namanya juga kan. Tapi itu jadi apa ya? Kayak gue juga ngalamin keuntungan dalam tanda kutip blessing in disguise kita. Ketika kita dapat musibah itu menjadi blessing gitu, Ya, akan menjadi betul, blessing betul, terus betul, gitu. betul. Hal-hal yang buat orang terpukul buat kita bisa jadi blessing Ya, karena betul. bisa tetap jadi materi Betul. gitu. Dan terbukti lu bikin spesial itu udah berapa kali? 2 kali? 2 kali. 2 kali kan. Yang pertama Beler di Kari. Beleri, yang kedua Bellerisme. Bellerevolution. Bellerisme itu Bellerisme Twitternya. itu ini ada semenjak Suci 7 fanbase. Oh iya. Fanbase. Gue mau ini juga makasih gue buat Bellerisme karena dia termasuk yang ini deh, termasuk yang peduli dengan Improvindo juga deh. Iya, iya. Dan gua Aktif memang dia. aktif. Gitu. Itu berapa kali ada retweet dari Bellerisme Bellerisme. atau apa gitu, keren Bellerisme. Itu lu yang bikin? Bukan. Masa gua? Tapi kemana Bellerisme selama 3 tahun itu? Sampai baru butuh 3 tahun ada yang bilang mau nonton open mic Dani Beler. Ini apa masalahnya kan banyak sih. Bukan open mic kan ajangnya untuk latihan. Iya, betul. Kadang-kadang hit and miss. Oh, Cuman iya. kan kebanyakan miss-nya. Tapi Gitu. Bellerisme memang itu mungkin memang dia adminnya tidak di Bogor. Tidak di Bogor. Orang Malaysia mungkin ya memang. Bisa jadi orang Jakarta, tapi gua nggak tahu orangnya siapa. Enggak tahu orang itu. Gitu. Di maintain lah, di maintain. Pengen katanya ketemu gitu ngajak. Iya. ngobrol bareng. Tapi intens lu kontak-kontakan. Enggak, waktu itu doang dia tuh kayaknya ya Kang nih adminnya itu mau baru lulus SMA mau masuk kuliah. Oh. Jadi waktu itu masih Paling nggak lu coba maintain lah, ngobrol di DM segala macam. Kalau menurut gua kalau ada yang menghargai karya kita, walaupun kita tahu kita siapa gitu, kayak gua ada dulu yang bikin fansub gua waktu zaman gua di Suci. Gue sampai yang dalam hati gue mikir ngapain sih gitu, gue siapa gitu, tapi gue nggak bisa kayak gitu. Gue kayak ngerasa kayak anjir ini orang udah menghargai lu gitu. betul. Di saat teman-teman seprofesi lu mungkin mengkecilkan itu, tapi kita nggak boleh sebagai orang yang kita dihargai Ler. setuju. Harus saran gue coba deh Nanti kontak. kita rawat ya fanbase ya. Karena kadang-kadang ini yang gue di penjara juga jadi gue pegangin banget. Kadang-kadang tuh kita terlalu memikirkan market yang belum kita gapai. Nah, betul. Tapi kita mengorbankan orang yang sudah menghargai. Ya. Itu sih. Ya, Satu ya. orang, 2 orang tapi mereka menghargai. Betul. Itu kadang-kadang itulah market yang harus kita maintain sih. Betul. Nanti gua maintain sih. Oke lah. Kita rawat. Dani Beler, thank you banget. Terima kasih Udah banyak. main, gokil Keren. banget. Seru banget obrolannya, mudah-mudahan nanti kalau gue undang ke Ngono lagi, mau siap, ya. Siap, aman. Gokil Dani Beler, teman-teman. Terima kasih tepuk tangan sekalian buat Dani Beler. Makasih buat teman-teman Thank you. udah nonton Ngono sama Dani Beler. Kalau emang lu suka sama konten kita, konten gua ngobrol-ngobrol, silakan subscribe, silakan like, silakan betul. komen, silakan share sebanyak-banyaknya. Kalau lu nggak suka, gua juga nggak maksa, nggak maksa lu buat subscribe, nggak maksa lu buat like, tapi nonton aja. Lu tonton, taruh aja di mana Iya, nggak apa-apa. benar. Yang penting Iya. viewsnya masuk ke gua. Ah, itu. Gitu ya. Benar. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke channelnya Dani Beler di Dani Beler. DANY BLR. Nah, DANY BELER gitu. Nanti gua ada ngobrol juga di channelnya. Iya, nanti Kang Reno juga masuk ke channel. Oke, thank you banget dari Siap, sekali lagi. sama-sama. Sukses Terima buat kasih banyak. semua dengan yang lo lakuin. Amin. Jangan lupa kalau gua undang lagi jangan kapok. Aman. Siap. Sampai ketemu teman-teman, makasih. Jangan lupa kita bertemu di konten selanjutnya. Makasih udah nonton Ngono sama Dani Beler. Dah. Ah.